Hari ini 11 Muharram 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-Insan, yaitu halaman 578. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثمه رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama adalah pada ayat 13, muttaqiina, hamzahnya boleh dihilangkan menjadi muttaqina, karena hamzah itu adalah huruf yang paling susah bagi orang-orang Arab sehingga mereka sering menghilangkan. Kemudian qawarira, ini boleh juga dibaca tanwin ketika bersambung, qawarirong qawariro. Kalau biasanya kita ketika bersambung maka roknya pendek, kanat qawariro qawarir, begitu. Tetapi boleh juga dibaca dengan tanwin, kanat qawarirong qawarir. Kemudian ayat 19, lulu'an lu'lu'an, nah, maka hamzahnya yang pertama boleh diganti wawu. Kalau hamzah kedua tetap harus ada hamzahnya. Kemudian thamma, ini berhenti boleh pakai ha, thammah. Tapi kalau sambung tidak boleh, ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita, tetap seperti biasa. Kemudian aliyahum alihim, ini dua qiraah. Kemudian khudrun, ra-nya boleh di dhammah, boleh di kasrah. Istabraqun, boleh di qafnya, boleh di dhammah, boleh di kasrah. Semua ini adalah qiraah yang mutawatirah, yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Insan ayat 6,
Ainan, mata air. Yashrabu biha, yang meminumnya ibadullahi, hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha, mereka mengalirkan mata air tersebut tafjira, dengan sebenar-benar pengaliran. Ayat 6 ini menjelaskan kata-kata kafur yang terdapat pada ayat 5 yang kemarin belum kita bahas karena waktunya sudah habis. Kafur itu adalah suatu zat yang memiliki dua sifat. Pertama, sifatnya dingin, maka kalau untuk minuman sangat segar. Yang kedua, baunya sangat harum, sehingga kalau orang meminum maka selain mendapatkan kesegaran juga mendapatkan kenyamanan. Nah, kafur itulah yang akan diberikan sebagai air minum untuk ahli jannah. Allah mengatakan aina yashrabu biha ibadullah. Siapa yang dimaksud ibadullah, hamba-hamba Allah? Yang dimaksud hamba-hamba Allah di sini adalah muqarrabin, hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang baik yang disebutkan pada ayat 5. Pada ayat yang kelima disebutkan al-abror, orang-orang yang baik. Nah, sekarang disebutkan ibadullah, hamba-hamba Allah. Ini adalah orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi, yang disebut muqarrabin. Apa bedanya antara abror dengan muqarrabin ini? Kalau orang-orang abror, mereka meminum kafur itu hanya mizajuha, hanya dicampuri. Jadi misalnya gelas mereka adalah isinya minuman keras, dicampuri oleh Allah dengan kafur. Tetapi kalau hamba-hamba Allah muqarrabin ini minumnya yashrabu biha, meminum langsung mata air kafur tadi, jadi tanpa campuran. Nah, maka orang-orang yang masuk jannah itu pun bertingkat-tingkat. Yang tingkatnya tinggi, minumannya lebih sempurna. Yang tingkatnya di bawahnya, minumannya sudah sempurna tapi kalah sempurna dengan yang di atasnya. Maka yang dimaksud yashrabu biha, meminumnya, maksudnya meminumnya secara murni tanpa campuran. Adapun yufajjirunaha tafjira, mereka mengalirkannya dengan sebenar-benar pengaliran, maksudnya mereka bisa membawanya kemana saja, mau dibuat apa saja bebas. Tidak seperti kita di dunia. Kita di dunia punya sumur, kadang-kadang kita mau ngangkat air ke atas nggak bisa. Kenapa? Itu dunia. Kalau di akhirat tidak ada seperti itu. Tidak ada kesusahan di dalam mengambil mata air tersebut. Mau dibawa kemanapun bebas. Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa mereka itu minum itu tidak perlu mengambil, sudah datang sendiri. Misalnya kita berada di tempat tidur, mata air di sana sumbernya. Nah, maka untuk minum tidak perlu menuju ke mata air itu. Mata air itu sudah ngalir ke tempat kita kalau kita membutuhkannya. Kita pindah ke tempat lain, maka mata air itu akan berpindah juga ke sana. Nah, maka yufajjirunaha tafjira. Kemudian Allah mengatakan yufuna, mereka itu menyempurnakan bin nadri, nadar, wa yakhafuna, dan mereka itu takut yauman, suatu hari, kana syarruhu, yang adalah keburukan hari tersebut, mustatira, menyebar kemana-mana. Ini adalah sifat hamba-hamba Allah, yaitu para muqarrabin ketika masih di dunia. Sifatnya apa? Pertama, yufuna bin nadri, menyempurnakan nadar. Apa itu nadar? Nadar itu adalah suatu amal ketaatan yang asalnya tidak wajib bagi kita, tapi kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Misalnya seseorang mengatakan, kalau saya sembuh saya akan sedekah 1 miliar. Sedekah 1 miliar wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi engkau wajibkan terhadap dirimu sendiri dengan nazar. Nah, maka ketika Allah sebutkan bahwa sifatnya ibadullah ini menyempurnakan nazar, berarti mereka lebih menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang tidak mereka wajibkan atas diri mereka sendiri, tetapi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Salat 5 waktu ini tidak perlu kita wajibkan untuk diri kita sendiri, itu sudah wajib. Nah, maka artinya kewajiban yang kita wajibkan saja kita lakukan, apalagi yang tidak kita wajibkan, yang sudah wajib asalnya dari Allah, itu pasti sudah apa? Sudah dilakukan juga. Dan ayat ini menunjukkan bahwa nazar wajib dilaksanakan. Kalau tidak mau melaksanakan nazar, maka harus membayar kafarah. Kafarah nazar sudah disebutkan pada surat Al-Maidah, tidak perlu kita ulang lagi pembahasannya. Sifat yang kedua, yakhafun, mereka takut
Takut kepada apa? Yauman, satu hari yang besar. Saya artikan besar kenapa? Karena di sini ada tanwin, sebagaimana biasanya at-tankir lit ta'zim. Penggunaan isim nakirah yang ditutup dengan tanwin menunjukkan untuk membesarkan. Maka ini adalah hari yang besar, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu keburukannya menyebar kemana-mana, sampai langit, sampai bumi, semuanya rusak, rontok. Kenapa? Karena keburukan pada hari tersebut memang mengenai seluruh alam. Allah mengatakan wa yut'imuna, dan mereka memberikan makan at-ta'ama, akan makanan, ala hubbihi, atas kecintaannya, kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan juga kepada tawanan. Ini sifat yang ketiga dari ibadullah muqarrabin, yaitu suka memberi makanan. Terutama kepada siapa? Terutama kepada yang membutuhkan. Karena itu Allah sini sebutkan 3 orang: miskin membutuhkan makanan, anak yatim membutuhkan makanan, tawanan membutuhkan makanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Fukkul ani wa at'imul ja'i." Bebaskanlah tawanan dan at'imu, berilah makan al ja'i, orang yang lapar. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang paling berhak untuk diberi makan adalah siapa? Orang yang lapar. Termasuk orang yang puasa, itu kan lapar. Nah, maka kalau kita kasih buka puasa, ini sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali. Ini termasuk khairul Islam, Islam yang paling bagus, yaitu memberi makan dan juga menyebarkan salam, sebagaimana hadis yang sudah pernah kita tampilkan. Adapun kata-kata ala hubbihi, atas kecintaannya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia memberikan makanan tersebut padahal dia suka kepada makanan tersebut. Artinya jangan memberi makan sesuatu yang kita nggak suka. Ini makanan sudah basi dikasihkan orang, itu tidak adab kayak begitu itu. Makanan sudah basi ya dibuang supaya dimakan ayam atau yang lainnya, bukan dikasihkan orang. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuta'imul miskin mimma la ta'kulun. Kalian jangan beri makan kepada orang miskin sesuatu yang kalian sendiri tidak mau makan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kalau tidak mau makan karena suatu sebab, bukan karena makanannya jelek, nggak apa-apa, kita berikan. Misalnya saya tidak suka ikan karena amisnya, tapi banyak orang suka ikan. Nah, dikasihkan nggak ada masalah. Karena sebenarnya makanannya tidak bermasalah. Yang bermasalah saya yang nggak suka amis. Tapi yang dimaksud di sini adalah makanan yang kamu tidak mau makan karena sudah bermasalah makanan itu, jangan diberikan kepada orang-orang miskin. Maka ayat ini sesuai dengan ayat yang lain. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mau menginfakkan dari sebagian apa yang kalian suka. Maka para sahabat ketika mempraktekkan ayat ini, mereka menawarkan kepada teman mereka yang belum menikah untuk memilih salah satu dari 2 istrinya mana yang tercantik. Silahkan pilih, nanti saya ceraikan. Kalau sudah selesai masa iddah kamu nikahi. Nah, itu saking apa? Mengamalkan ayat ini, menginfakkan yang disukai. Bukan memilih yang paling jelek kemudian diceraikan, bukan. Tapi yang paling cantik yang disukai temannya, itulah yang akan diberikan kepada temannya waktu itu. Masya Allah. Jauhnya beda dengan kita sekarang ini. Asiro, tawanan, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah khusus tawanan orang-orang muslim. Pendapat kedua mengatakan ini tawanan secara umum, karena Allah tidak menyebutkan asirom muslimah, tidak ada kata-kata muslim. Maka semua tawanan, baik itu kafir maupun muslim, itu berhak untuk kita kasih makan. Dan saya sendiri cenderung pendapat yang kedua. Kenapa? Karena kita kasih makan kepada makhluk hidup itu ada pahalanya, meskipun dia orang kafir, meskipun dia adalah tawanan. Yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah beliau itu tidak pernah beliau berbuat jelek, berbuat jahat kepada tawanan beliau. Tawanan adalah manusia, maka tetap beliau berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Tidak pernah beliau zalimi, dibikin lapar sampai kelaparan, enggak. Allah mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain, nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah. La nuridu minkum, kami tidak menghendaki dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, tidak pula terima kasih.
Ini ucapan bukan diucapkan oleh orang-orang yang muqarrabin tadi, tidak. Jadi bukan ketika memberi, ini saya beri, saya memberinya karena ikhlas karena Allah, enggak begitu. Karena orang ikhlas itu tidak akan mengucapkan pada lidahnya. Kalau orang ngomong saya ikhlas, nah itu malah bermasalah. Tapi kalau dia mengatakan dalam hati, Bismillah, saya berusaha ikhlas, nah enggak ada masalah ini. Bukan diucapkan dalam kata-kata. Karena itu Mujahid ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan maqaluhu bi alsinatihim. Sama sekali orang-orang ini tidak mengucapkan dengan lidah mereka. Walakin alimallahu min qulubihim. Tapi Allah tahu bahwa isi hatinya seperti itu. Sehingga Allah ungkapkan pada ayat ini bahwasanya isi hati mereka mengatakan kami memberi makan kalian karena wajah Allah, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud karena wajah Allah adalah supaya kita masuk jannah, supaya bisa melihat wajah Allah. Dari sini diambil pelajaran juga dari sisi ilmu akidah bahwa Allah punya wajah. Allah punya apa? Wajah. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun juga. Sehingga jangan dibayangkan Allah seperti manusia, wajahnya di depan kayak gini, di atas kayak begini, enggak bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah punya wajah. Berdasarkan ayat ini kita imani tanpa kita memberikan kaifiyat atau menjelaskan rinci bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan inna sesungguhnya kami nakhafu, kami takut mir rabbina dari Rabb kami, yauman satu hari yang besar, abusan yang sempit, qamtarira yang panjang. Jadi hari tersebut sempit dan hari tersebut panjang atau lama, maksudnya adalah hari akhirat. Kenapa hari akhirat itu disebut sempit? Karena sempit bagi orang-orang kafir, susah bagi orang-orang kafir. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir hari akhirat tidak mudah, tapi bagi orang-orang mukmin maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawaqahum, maka menjaga mereka Allah itu syarra dzalikal yaum, keburukan hari tersebut. Walaqahum, dan Allah memberikan kepada mereka nadratan, kecerahan pada wajah, wasurura, dan kebahagiaan pada hati. Jadi nadrah itu tempatnya di wajah, surur itu tempatnya di hati. Dan memang berkaitan, kalau wajah itu ceria berarti hatinya pasti menyimpan apa? Kesenangan. Atau sebaliknya, kalau hati itu senang maka biasanya muncul pada wajahnya yang ceria. Sebaliknya begitu, juga begitu. Kalau wajahnya sedang murung berarti hatinya menyimpan kesusahan. Nah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka di akhirat akan dibikin aman, nyaman, tentram oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat 10 dikatakan inna nakhaf, kami takut kepada Allah. Takutnya kapan? Di dunia. Maka di akhiratnya bagaimana? Fawaqahum, Allah jaga mereka dari ketakutan. Demikian juga sebaliknya, siapa yang hidupnya di dunia aman, nyaman, tentram, sama sekali nggak takut sama Allah, sakarpe dewe hidupnya, apa yang dia sukai dia ambil, dia makan, dia lakukan, maka nanti akan dibikin takut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu makna yang dapat kita ambil dari ayat ini, dan itu sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi yang terkenal bahwasanya qala Allah taala, Allah taala mengatakan wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma'u li 'abdi amnaini wala khaufaini, aku tidak akan kumpulkan untuk hambaku dua kali aman atau dua kali takut. Maksudnya gimana? In huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dari saya di dunia, tidak takut sama saya, akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, akan saya bikin takut nanti pada hari saya sudah kumpulkan hamba-hambaku di akhirat. Wa in huwa khafani fid dunya, tapi kalau dia takut kepadaku di dunia, amantuhu yauma ajma'u ibadi, aku akan beri keamanan dia pada hari saya akan kumpulkan hamba-hambaku nanti di akhirat. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan. Nah, hadis ini semakna dengan ayat yang kita baca ini. Kemudian Allah mengatakan wajazahum, dan Allah membalas kepada mereka bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Dibalas apa? Jannatan, jannah, wa harira, dan harir, yaitu sutra.
Jadi maksudnya karena mereka itu di dunia sabar. Sabar itu artinya gimana? Sabar itu menahan diri, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah dimasukkan jannah. Berarti sebaliknya, yang tidak sabar alias tidak menahan diri alias tidak taat Allah, maka tidak berhak masuk jannah. Kalaupun dia masuk jannah karena muslim, itu masuk jannahnya nanti belakangan, masuk neraka dulu. Yang sabar kepada Allah, maksudnya taat kepada Allah, maka dia akan masuk jannah secara langsung. Maka sabar di sini mencakup 3 sabar. Sabar dalam menjalankan taat, sabar menghadapi musibah, sabar dari melakukan maksiat. Keinginan nafsunya pengen maksiat, tapi dia tahan, dia sabarkan dirinya. Saya tidak mau, kenapa? Ini adalah dosa. Nah, itu termasuk sabar. Dibalas oleh Allah jannah dan harir. Kenapa disebutkan harir, yaitu sutra? Karena sutra ini ketika di dunia oleh Allah diharamkan bagi orang-orang beriman. Kamu beriman tidak boleh pakai sutra. Bagi laki-laki, bagi perempuan silahkan, nggak ada masalah. Nah, maka di dunia mereka sabar. Sebenarnya pengen pakai sutra karena lebih nyaman di kulit. Sebenarnya punya duitnya, tetapi karena dilarang oleh Allah tidak mau. Nah, itu termasuk sabar. Maka oleh Allah dikasih harir karena mereka mau sabar di dunia terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan muttaqina, mereka itu bersandar fiha, di dalamnya, di dalam jannah, alal araik, di atas dipan-dipan. La yarawna, mereka tidak melihat fiha, di dalamnya jannah, syamsan, matahari, wala zamharira, tidak pula dingin yang dahsyat. Jadi di jannah itu mereka isinya santai-santai, muttaqin. Kenapa? Karena dulu di dunia mereka berpayah-payah. Subuh-subuh dingin-dingin datang ke masjid sholat jamaah, payah. Hari Asyura puasa, padahal Ramadan juga sudah puasa, payah. Kemudian apa lagi? Banyak ya kepayahan-kepayahan di dunia karena ibadah. Nah, oleh Allah diganti kenyamanan di akhirat. Sebaliknya, orang yang di dunia tidak pernah payah karena ibadah, maka nanti dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka kesimpulannya, semakin kita banyak payah dalam ibadah, semakin nanti banyak nyaman di akhirat. Seberapa payah kita dalam ibadah, sebanyak itu pula kenyamanan kita nanti di akhirat. Sehingga siapa yang pengen lebih nyaman di akhirat, lebih payah di dunia untuk ibadah, ini harus dilakukan. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa syamsan, di akhirat nanti, di dalam jannah tidak ada matahari. Kenapa? Matahari itu panasnya mengganggu. Karena itu Ibnu Katsir mengatakan kesimpulan ayat ini adalah di sana tidak ada panas yang mengganggu, tidak ada juga dingin yang menyakitkan kulit kita. Jadi sesuatu yang mengganggu apapun nggak ada. Mau panas mau dingin sama aja, nggak ada. Pertanyaan, terus matahari pergi kemana? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asy-syamsa innasyamsa wal qamar." Sesungguhnya matahari dan bulan, thawrani aqirani finnar, adalah 2 sapi jantan yang disembelih di dalam api neraka. Jadi nasibnya matahari dan bulan besok masuk ke dalam apa? Neraka. Bukan disiksa, tetapi untuk menyiksa orang-orang neraka. Ya, karena matahari sangat panas, sangat bagus untuk siksaan orang-orang yang ada di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan wadaniyatan, dan dekat alaihim kepada mereka dhilaluha, naungan-naungannya, wa dhullilat, dan direndahkan qutufuha, buah-buahnya. Kutuf itu artinya petikan-petikan, maksudnya buah-buahnya, tadlila, dengan sebenar-benar kerendahan. Maksudnya pohon-pohon yang ada dalam jannah itu pohonnya ranting-rantingnya itu dekat, tidak jauh, sehingga kalau kita ingin bergelantungan pada ranting-ranting itu bisa, tidak perlu manjat. Kalau pohon-pohon yang rindang biasanya kan tinggi-tinggi, sehingga rantingnya juga tinggi. Kalau kita mau bergelantungan nggak bisa, harus pakai tali. Dalam jannah tidak perlu begitu, sudah dekat itu. Kemudian buah-buahnya dzullilat, direndahkan. Apa maksudnya buah direndahkan? Maksudnya buahnya mendekat kepada siapapun yang menginginkan. Kalau kita berada di kursi, kemudian kita melihat buah di atas pohon, hati kita menginginkan, buah itu tiba-tiba modot berdatang ke tempat kita. Tidak perlu kita turun dari kursi ngambil dulu, nggak perlu. Apalagi pakai senggek, nggak perlu. Nggak ada senggek dalam surga.
Ini perlu diulangi perkataan saya ini. Tidak ada apa? Senggek dalam surga. Kenapa? Tidak perlu disenggek di dalam surga itu. Demikian juga kalau kita sedang tidur, maka para ulama tafsir mengatakan kita sedang tidur, pengen buahnya datang ke tempat tidur, modot molor, datang sendiri. Tidak perlu kita turun dari tempat tidur. Itu makna dari dzullilat, direndahkan. Jadi didekatkan kemanapun kita berada. Wa yutafu alaihim, dan dikelilingkan kepada mereka bi'aniyatin, bejana min fiddatin, dari perak, wa akwabin, dan gelas-gelas, kanat, adalah gelas-gelas itu qawarira, kaca-kaca. Jadi gelasnya bukan gelas plastik seperti yang sekarang dihidangkan ini. Ini plastik menunjukkan apa? Murahan gitu. Kalau mahal itu pakai kaca. Tapi kacanya tidak seperti yang di dunia. Kalau kaca di dunia itu udah biasa. Allah mengatakan qawarira, kaca-kaca, min fiddatin, dari perak, qaddaruha, mereka telah menakarnya atau mengukurnya, taqdira, dengan sebenar-benar penakaran atau pengukuran. Jadi maksudnya jernihnya itu seperti jernih kaca, tapi putihnya itu seperti putih perak. Apakah ada seperti itu di dunia? Para ulama katakan la nadhira lahu fid dunya. Ini termasuk barang-barang di akhirat yang tidak ada contohnya di dunia. Contoh sama sekali nggak ada. Gelas perak nggak ada. Apa? Gelas kaca tapi perak. Kalau kita punya perak itu tidak akan mungkin jernih seperti kaca. Pasti dia itu akan menghalangi apa yang ada di dalam gelas itu dari penglihatan kita. Nggak kelihatan. Tapi ini dari perak tetapi tembus pandang. Maka ini sesuatu yang tidak ada di dunia. Adapun qaddaruha taqdira, mereka menakarnya, maksudnya minuman yang dihidangkan kepada mereka itu selalu pas dengan kebutuhan mereka. Kalau sekarang kita di dunia seringkali minuman tidak pas. Pengennya teh yang kental, ternyata terlalu kental, ora pas. Pengennya teh yang kental, ternyata kurang kental, ora pas. Pengennya satu gelas, ternyata disiapkan hanya setengah gelas, kurang kurang seger. Pengennya setengah gelas tapi disiapkan satu gelas, kakean ora enak juga. Nah, pokoknya serba nggak pas di dunia ini. Tapi di akhirat qaddaruha, akan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang dihidangkan itu pas dengan keinginan mereka. Pengennya setengah gelas, muncul setengah. Pengennya satu gelas, muncul satu gelas. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Wa yusqawna, dan mereka itu diberi minum fiha, di dalam jannah, ka'san, minuman keras, kana, adalah mizajuha, campurannya itu zanjabila. Zanjabil itu arti asalnya adalah apa? Jahe. Tapi jangan dibayangkan jahe di dunia, ini jahe akhirat. Maka ringkasnya minuman ahli jannah ada dua macam. Ada yang jahe panas, ada yang kafur dingin. Tadi sudah saya sebutkan, kafur itu sifatnya apa? Dingin dan harum. Kalau zanjabil, jahe, itu sifatnya panas. Maka kadang panas, kadang dingin. Ainan, satu mata air, fiha, di dalam jannah, tusamma, yang disebut salsabila. Ini nama salsabil ini. Dan ini Allah masih bicara tentang al-abror, orang-orang yang baik, yang mereka kalau minum itu zanjabil itu hanya campuran. Tapi kalau orang-orang yang muqarrabin, orang yang derajatnya lebih tinggi lagi, maka minuman zanjabilnya itu tanpa campuran. Allah mengatakan wa yatufu alaihim, dan berkeliling terhadap mereka wildanun, anak-anak mukhalladun, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, hasibtahum, engkau menyangka mereka itu lu'lu'an, mutiara, manthura, yang tersebar. Maksudnya ahli jannah ini meskipun buah-buahnya bisa datang sendiri ketika diperlukan, air minumnya bisa datang sendiri ketika kita menginginkan, tapi masih ada juga pelayan-pelayan, wildan, anak-anak kecil. Ini fungsinya sebagai khodam, sebagai pelayan. Nah, anak-anak kecil ini siapa ini? Mereka ini siapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya atfalul musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik, khadamu ahlil jannah, menjadi pembantu-pembantu ahli jannah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi ada orang-orang kafir, anaknya mati masih kecil, anak kecil belum punya dosa, bapak ibunya kafir, bapak ibunya masuk neraka, anaknya masuk surga. Untuk apa masuk surga? Untuk melayani ahli jannah.
Nah, anak-anak yang kecil ini sifatnya mukhalladun, dikekalkan sehingga tidak akan berubah menjadi semakin tua, lama-lama jadi lemah, enggak. Jadi yang anak-anak terus, yang dewasa 33 tahun ahli jannah usianya 33 nanti akan tetap 33 semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua masuk jannah usianya dibalik oleh Allah jadi muda lagi, ya, usia 33 tahun sebagaimana hadis Tirmidzi yang sudah sering kita sampaikan. Allah mengatakan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu melihat anak-anak itu, kamu kira adalah mutiara yang tersebar. Maksudnya apa? Disebut mutiara itu karena wajah mereka yang sangat cakep, kulit mereka yang sangat putih, baju mereka yang sangat indah. Jadi melihat anak-anak ini seperti melihat mutiara-mutiara. Dan manthura tersebar, maksudnya sangat banyak sekali. Tidak hanya 1-2 orang. Seperti biasanya satu rumah itu hanya satu pelayan, enggak, tapi banyak pelayan, sehingga dimanapun tempat butuh pelayan ada pelayan. Di halaman rumah butuh pelayan, ada pelayan. Di ruang tengah rumah butuh pelayan, ada pelayan. Di ruang depan butuh pelayan, ada pelayan. Di kamar mandi butuh pelayan, ada pelayan. Tapi dalam jannah enggak perlu kamar mandi, Pak. Enggak ada BAB, enggak ada BAK. Tapi maksud saya di dunia itu kondisinya, gambarannya seperti itu. Dimanapun tempat ada pelayan. Itu maksudnya manthura, tersebar. Banyak sekali mereka itu. Wa idza, dan apabila ra'aita, engkau melihat, sama di sana, yaitu di dalam jannah, ra'aita, engkau melihat na'iman, kenikmatan yang sangat banyak, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Jadi satu orang itu seperti seorang raja, satu rumah itu seperti satu istana. Maka di dalam jannah tidak ada rumah-rumah kecil kemudian merasa saya sebagai rakyat, enggak. Semua ahli jannah berada di rumah masing-masing itu seperti raja, melihat mulkan kabira, kerajaan yang besar. Kok bisa begitu? Bayangkan, masih ingat penghuni jannah yang paling terakhir masuk jannah? Dia oleh Allah dimasukkan ke dalam jannah terakhir. Dia paling terakhir keluar dari neraka, setelah itu masuk jannah. Masuk jannahnya juga terakhir, karena keluar dari nerakanya terakhir. Oleh Allah kemudian disuruh, kamu silahkan bayangkan pengen apa. Nah, kemudian dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih 10 kali lipat kekayaan seluruh dunia. Seluruh dunia ini, alam semesta ini, kekayaannya berapa? Itu dikali 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada dia. Nah, maka itu adalah untuk orang yang paling rendah derajatnya dalam surga, yang terakhir kali masuk surga. Itu kalau yang paling terakhir masuk surga kayak begitu, bagaimana yang sudah masuk surga sebelumnya? Maka pantaslah kalau di sini Allah mengatakan mulkan kabira, kerajaan yang besar. Allah mengatakan alihim, yang tinggi di antara mereka adalah thiyabu sundusin, baju sutra tipis, khudrin yang hijau, wa istabraqin, dan sutra yang tebal, wa hullu, dan mereka diberi perhiasan asawiro, gelang-gelang, min fiddah, dari perak, wa saqahum, dan memberi minum kepada mereka rabbuhum, rabb mereka, syaraban, minuman, tahura, yang mensucikan. Ini Allah masih bicara tentang abror. Orang-orang abror pakaiannya adalah sundusin wa istabraqin, sutra, ada yang tipis, ada yang tebal. Sebagaimana di dunia sutra ada yang tipis, ada yang tebal. Artinya semuanya dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya satu macam tapi beraneka ragam. Kemudian mereka diberi gelang, tapi gelangnya min fiddah, dari perak. Kalau orang-orang muqarrabin itu gelangnya lebih tinggi derajatnya, yaitu min dahabin, dari emas. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Kahfi dan yang lain-lain, yaitu surah Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Mereka diberi oleh Allah di dalam jannah gelang-gelang dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabraq. Pakaiannya sama, yaitu baju-baju yang hijau, baik itu sundus maupun istabraq, tipis maupun yang tebal. Tapi gelangnya beda, zahab, dari emas. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jannah ada dua macam. Ada yang semuanya dari emas, ada yang semuanya dari perak. Jannatani min fiddah,
ada 2 jannah semuanya dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, baik wadahnya maupun segala isinya. Wa jannatani min dhahab, ada 2 jannah dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, baik wadah-wadahnya maupun segala isinya dari emas. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita derajat yang tinggi di dalam jannah sehingga mendapatkan derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan kata-kata syaraban tahura, minuman yang mensucikan. Mensucikan apa ini? Ternyata ulama tafsir mengatakan mensucikan segala kekotoran di dalam hati-hati mereka. Jadi kalau kita minum di dalam surga, maka hatinya jadi bersih, dongkol, nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada semua, tidak ada sakit penyakit hati ini. Nah, maka ini termasuk perkara yang tidak ada di dunia. Di dunia mana ada minuman yang kalau kita minum menambah iman, minuman kalau kita minum menambah takwa. Kalau ada kita perlu beli itu, supaya kita tidak usah repot-repot bertakwa beriman, tapi kita minum langsung muncul takwa, kita minum langsung muncul iman, enak kayak begitu. Nah ini adanya dalam jannah, minum langsung kedongkolan, kedengkian, keirian semuanya akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kita ayat yang lain. Allah mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami telah mencabut apa yang ada dalam ma fi sudurihim, ya, apa yang ada dalam dada mereka, min ghillin, dari ghil, yaitu rasa tidak enak kepada sesama kaum muslimin, rasa dongkol, rasa iri, rasa dengki, semuanya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melenyapkannya gimana? Nah, salah satu caranya ini tadi, kasih minuman, maka hatinya langsung tahur, langsung suci. Allah katakan inna hadza, sesungguhnya ini, kana adalah lakum, bagi kalian, jazaan, sebagai balasan, wa kana, dan adalah, sa'yukum, usaha kalian, mashkura, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sa'yun itu adalah amal-amal soleh kita di dunia, usaha ketika di dunia. Yang dimaksud mashkura, disyukuri, itu adalah sesuatu yang kecil dibalas dengan sesuatu yang besar. Itulah makna syakur. Allah itu salah satu sifatnya adalah syakur, maha bersyukur. Maksudnya gimana? Amal kita kecil, oleh Allah kasih pahala besar. Itu artinya apa? Mashkura, amalan kita disyukuri oleh Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dan disyukuri olehnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan inna, sesungguhnya, nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna, kami turunkan, alaika, kepada engkau, Al-Quran, Quran ini, tanzila, dengan sebenar-benar penurunan. Ini boleh dibaca Al-Quran, boleh juga dibaca Al-Quran. Demikian juga nahnu nazzalna, boleh dibaca idgham, inna nahnu nazzalna, ya, boleh idgham seperti itu. Kemudian Allah mengatakan fasbir, maka sabarlah, li hukmi rabbika, terhadap keputusan Rabbmu, wala tuti', dan janganlah engkau mentaati, minhum, dari mereka, athiman, orang yang berbuat dosa, au kafura, orang yang kufur hatinya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap keputusan Allah. Salah satu keputusan Allah, Nabi diangkat sebagai Nabi. Kalau sudah diangkat sebagai Nabi, wajib dakwah. Nah ini keputusan dari Allah, sabar, terima. Harus hijrah ke Madinah, sabar, terima. Harus melakukan peperangan, melawan orang-orang kafir, nyawa melayang, sabar. Semua yang ditetapkan oleh Allah disuruh sabar, yaitu menerima dengan lapang dada. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama tafsir mengatakan bahwasanya al-amru, al-khitabu, ucapan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitabun li ummatih, itu juga berlaku untuk umatnya. Maka berarti kita juga disuruh oleh Allah sabar. Apapun keputusan Allah, sabar. Allah memutuskan ada Covid, sabar. Allah memutuskan gara-gara Covid kemudian jadi susah cari penghidupan, sabar. Allah putuskan gara-gara Covid kemudian kita jadi ada banyak masalah. Sholat Jumat di sebagian tempat disuruh ditutup, sabar. Tapi jangan kemudian mentaati
perintah-perintah orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentaati mereka berarti tidak sabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah katakan jangan taati di antara mereka, baik itu orang yang perbuatannya dosa maupun orang yang hatinya kafir. Allah mengatakan wal kurisma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu bukratan pada pagi hari, wa asila, dan juga pada sore hari. Ayat ini berkaitan dengan kewajiban sholat pada masa lalu. Pada masa lalu sholatnya hanya wajib 2 kali, pagi sekali, sore sekali. Tapi setelah itu oleh Allah diganti kewajiban sholat 5 waktu. Nah, setelah sholat wajib 5 waktu, maka ayat ini pun tetap masih berlaku. Zikirlah kepada Allah pagi sore, maka masih diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada wirid pagi, ada wirid sore. Jadi tetap saja ayat ini berlaku meskipun penerapannya jadi berbeda dari awal Islam dulu. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.